السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى سبيله فجعله رحمة للعالمين وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، jamaah majlis kajian fikih al-ahwal as-shakhsiyah, fikih keluarga rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita setelah majlis kita yang lalu tentang athar zawaj, dampak dari suatu pernikahan. Kita sudah jelaskan bahwa apabila akad yang terjadi itu dipandang oleh syariat sebagai akad yang sahih, maka tentu setelah akad itu ada konsekuensinya. Di antara konsekuensi itu adalah lahirnya hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi kalau akad tersebut dipandang batal oleh syarak disebabkan karena ada rukun yang tidak terpenuhi atau cacat pada syaratnya, maka akad tersebut tidak berdampak apa-apa. Dua orang yang diikat dengan akad yang tidak sah itu tetap saja keduanya orang asing, tidak ada memiliki dampak apapun. Jadi karena itu persoalan akad nikah harus betul-betul diperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Mengapa begitu? Walaupun akad nikah itu disebut akad, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita kan artinya kontrak ya. Tapi jangan samakan akad nikah itu dengan kontrak-kontrak yang lainnya. Itu tidak sama dengan kontrak sewa rumah. Tidak pula sama dengan kontrak jual beli. Dia bukanlah seperti akad bay' jual beli. Bukan pula dia seperti akad ijarah sewa menyewa atau pemanfaatan jasa. Dia memiliki landasan tersendiri. Apa beda yang mendasar? Kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama dan mereka bersepakat di atas itu adalah kalau kontrak itu terkait dengan finansial seperti jual beli, seperti sewa menyewa, jasa dan sebagainya, maka asal dari hukumnya adalah al-ibahah, hukumnya boleh. Makanya kalau pernah mendengar para ustaz kita mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Pada asalnya muamalat, interaksi sesama kita, apalagi masalah maliyah, masalah finansial, hukum asalnya adalah ibahah, boleh. Hatta yaqumad dalilu, sampai tegak berdiri dalil, ada dalil yang qaim, yang tegak, yang dipandang sah sebagai dalil dalam syarak,
yang menyatakan itu tidak boleh. Itu kalau dia muamalat maliyah, kontrak-kontrak jual beli, sewa menyewa, selama tidak ada dalil yang melarang, teruskanlah. Tetapi terkait dengan akad pernikahan tidak begitu landasannya. Al-aslu fil bid'i at-tahrim. Ada yang mengatakan al-hurmah. Pada asalnya hubungan antara lawan jenis, hukum asalnya bukan boleh, tapi haram. Jadi terbalik kan, kalau tadi muamalat boleh sampai ada dalil yang melarang. Tapi terkait dengan urusan hubungan laki-laki dan perempuan, hukum asalnya bukan boleh, tapi haram. Hatta yaquma sababun, sampai ada tegak sabab yang membolehkannya, yusbitul hil, yang menetapkan bahwa hubungan itu halal. Jadi sama dengan ibadah. Ibadah pada hukum asalnya bukan boleh, tapi hazar, terlarang. Hatta yadulla dalilun, atau hatta yaquma dalilun, sampai ada dalil yang menunjukkan masyru'iyataha, ada syariat. Kalau tidak disyariatkan, tidak usah dikaku. So, tidak ada kewenangan manusia membuat kreasi ibadah dari dirinya. Jadi tidak seperti tari ada bisa koreografernya ya. Tidak. Ibadah itu tauqifiyah, ketetapan dari syarat. Makanya banyak orang bertanya tentang nisfu Sya'ban. Apakah ada solat khusus di nisfu Sya'ban? Tidak ada. Apakah ada bacaan khusus di nisfu Sya'ban? Tidak ada. Apakah pada bulan Sya'ban lebih utama pula berselawat di bulan lain? Tidak. Turun ayat, iya. Turun ayat, innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah menyuruh kita semua. Nah, di dalam ayat yang sering kita baca kalau khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah itu turun di bulan Sya'ban? Banyak ulama dengan latar belakang referensi yang ada menyatakan iya, turun di bulan Sya'ban. Benar. Banyak referensi mengatakan itu, ayat itu turun di bulan itu. Tapi apakah perintah bersalawat di bulan Sya'ban? Tidak. Karena itu tahun kedua Hijriah. Kalau tahun kedua Hijriah perintah untuk salawat baru turun, terus sebelum itu orang salat tidak baca salawat. Nah, jadi jangan dicampurkan. Ayat tersebut turun iya tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi bersolawat apakah di tahun itu diperintahkan? Tidak. Karena salat itu ada solawat tidak dalam salat? Salat diturunkan kapan? 2 Hijriah kah? Tidak. Sebelum hijrah. Di malam Isra dan Mi'raj. Tetapi mungkin penguatan bersolawat bisa dengan turunnya ayat itu perintah. Nah, apakah ada ayat khusus yang dibaca di bulan Sya'ban? Tidak. Karena itu tidak ada harus petunjuk membaca surat ini, surat itu, mengkhatamkan surat ini dan surat itu. Tidak ada dalil. Nah,
Tapi adakah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni sebanyak-banyaknya, bahkan seperti apa? Bulu kambing Bani Kalb? Ya, karena itu perbanyak saja istighfar. Perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di bulan itu apakah memiliki suatu keistimewaan tersendiri? Lihat hadis Nabi yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada menyempurnakan dalam satu tahun puasa illa fi Ramadan, melainkan di bulan Ramadan. Dan tidak ada Nabi aktsar siyama, yang terbanyak mempuasakan bulan setelah bulan Ramadan, illa melainkan Sya'ban. Apakah nisfunya saja? Tidak. Ini kadang orang sibuk dengan nisfunya saja, sehingga heboh. Bilo tu Buya tanggal barang nisfunya. Mana nisfunya? Dari awal puasa perbanyak. Nah, berpuasa di pertengahannya, apakah ada dalil khusus? Tidak. Tetapi kalau mempuasakan di pertengahannya karena itu ayyamul bid, apakah itu sunnah? Ya, karena itu hari terang. Jadi beramal itu kita harus mendudukkannya di atas dalil. Al-ilmu qabla al-amali. Ya, ilmu sebelum amal. Kalau tidak, mereka ada suruh ikut lah, yolo, suruh itu lah, yolo. Nah, jadi kembali kita kepada kajian kita, bahwa akad nikah memiliki karakter yang berbeda dengan kontrak-kontrak lainnya. Pada hukum asal dari hubungan lawan jenis itu, seperti juga ibadah tadi yang kita katakan, adalah haram. Makanya dalam ibadah, al-aslu fil ibadatil hadar. Pada asalnya ibadah itu terlarang hatta yaqumad dalil, sampai berdiri tegak dalil yang menunjukkan bahawa ibadah itu masyru'ah, disyariatkan. Baru kerajuan. Jadi kalau teori beribadah ada tu pitu orang awak. Bunyinya. Ada nanapa nak pitu orang awak. Mengurangi ancak-ancak, menukuk, menambahi sio-sio. Jadi ibadah tu konsep seperti itu. Dikurang tu nak batuk itu, ditambah sio-sio. Jadi kerajokan serupa ponan tak suruh. Itu dikatakan tauqif namanya. Ba'analah kerajin awak pagi itu, tengah malam mimpi masuk neraka. Tabi tangi tersintak jago. Azan subuh berkumandang. Dia tak tangguang kekhusyuk solat 2 rakaat pagi itu. Kok ditambah 2 lain dek sedang namun semangit boleh tak? Hendak 2 sajalah. Sehingga itu tersuruhan. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau ada yang ditunjukkan sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya. Oh, kalau ambo buat untuk diri ambo 40 asam baru rutin kan. Awak membuat silakan, tapi jangan ditunjuk oleh kau orang, sebab awak nak tukang buat syariat dah. Jadi kita boleh saja dari sekian amal, ada solat sunat itu kan banyak. Di samping rawatib, ada apa? Ada tahajud, ada duha, kan begitu? Nah, hendak ambo ambil dari sebanyak itu, nak taluk dan ambo sadonya mau pilih cik duha saja. Ya silakan memilihnya. Tapi jangan dipasol orang serupa awak, karena tidak ada kewenangan kita untuk menyuruh orang untuk merutinkan duha itu. Kenapa? Karena Nabi SAW yang membawa risalah dari Allah tidak pernah memaksa orang, mewajibkan orang merutinkan seperti itu. Jadi tahu jawabannya awak, di mana posisi awak. Kita boleh memilih. Misalnya malam hari, seseorang mau mengambil misalnya amalan bagi dia. Dia mengkhatamkan juz amma. Karena tidak dapat 30 juz amma dan 30 dan juz 30 salah. Nah, ya silakan saja untuk kita.
Tapi tidak ada kewenangan kita untuk menyuruh orang melakukan seperti kita. Kenapa? Karena kita bukan musyariah. Kita tidak membuat syariat. Paham bapak dan ibu-ibu kan? Awak boleh memilih amal awak. Saya mau berzikir subhanallah wa bihamdih dalam sehari 1000. Silakan saja dibuat. Tapi menyuruh orang membuat 1000 seperti kita, apa kewenangan kita? Kau tanya. Tidak ada. Nah, disiko kadang-kadang tergoda. Dek mantang-mantang dapat khasiatnya. Teraso, ambo saja mengamalkan zikir 1000 subhanallah bihamdih, kau segala hutang lapih. Nah, di situ mulai ada godaan. Diajaklah kawan. Kalau nak lapih dari hutang, kau baca wah. Nah, itulah melompet awak, keluar dari batas. Tak ada kewenangan awak sampai ke situ tu. Amal sejolah boleh memilih, tapi orang lain siapa yang bisa menjamin bahawa hutang tu lansai kerana zikir dan 1000 kali kan? Namanya dapat WA awak. Tidak. Jadi banyak orang kadang-kadang tidak tahu dia batas. Nah, begitu di dalam tuntunan beramal. Kenapa? Asal ibadah itu terlarang kecuali kalau ada dalil yang menyuruhnya. Nah, al-bid'u yaitu berhubungan lawan jenis, atau dalam bahasa yang agak jelas hubungan seksual, itu hukum asalnya haram. Hatta yaquma sababun, sampai tegak berdiri sabab. Ada sesuatu yang menyebabkan dia halal. Apa sabab yang halal itu? Aqdun sahihun. Akad yang sahih, mu'tarafun, yang diakui dalam pandangan syariat. Kalau tidak diakui, maka dia kembali ke hukum asal, haram hukumnya. Itu makanya akad nikah jangan main-main. Ada nikah lari bagai. Kerana tak setuju apa, bobo lari. Sedang elok saya nikah, duduk elok tak selesai, aku sambil lari lah. Ya, kita harus tahu masing-masing diberikan oleh Allah hak dengan adil. Ya, anak-anak remaja putri kita yang perlu diberikan penjelasan. Saudari-saudari betul punya hak, tetapi hak saudari-saudari timbang pula hak orang tua. Jangan dijadikan alasan saya sudah dewasa, saya berhak menentukan jalan hidup saya sendiri. Kalau jauh dia apa awak nak? Mana kau jak ketek nak mengecek benda itu? Kalau tahu jak ketek nak mengecek tu nak bagi makan tu, nak hidup kini tu kau. Nah, jadi akad yang sahih itulah yang memberikan dampak. Kalau akadnya batil, tidak ada dampaknya. Nah, apa dampak itu? Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada 5 hak musytarik. Jadi hukum musytarikah. Ini sudah yang lalu ya. Saya ulang review kembali. Ya, tinjau ulang kembali yang 5 itu. Karena sudah libur ya, pekan kemarin. Pekan depan kita libur lagi nih. Karena ada pengukuhan MUI ya, Dewan Presiden. Nah, dan tadi ditunda juga. Saya mohon maaf ada jemaah yang datang pagi tadi ya. Karena bukan saya yang menunda, tapi ada program masjid. Karena dahulu kita hari Ahad, ya maaf hari Selasa, kita pindahkan ke Senin. Nah, ternyata ada janji masjid telah memberikan sebelum kita pindah. Yang tidak enak pula, masa orang dibatalkan dia setelah lebih awal. Karena itu pengajian kita tunda. Tapi 2 pekan lagi tetap kita hari 10, tanggal 10 saja. Pekan depan saya mohon izin karena tanggal 7 ada pengukuhan Majelis Ulama di Istiqlal dengan Presiden, itu sudah disepakati. Jadi tidak mungkin tidak terkejar oleh saya untuk kembali buru-buru. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada 5 hukum musytarikah, itu sudah jelaskan. Ada hak yang berserikat
laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Artinya hak ini adalah timbal balik. Masing-masing punya hak dalam masalah yang 5 ini. Mana itu? Yang pertama adalah hillul ushratiz zawjiyati bainahuma, yaitu halal bermuasyarah, berhubungan suami istri antara keduanya. Itu sama haknya, musyarakah. Jadi bahasa-bahasa yang selama ini kurang tepat, wanita itu harus melayani suami, enggak, keduanya melayani. Nah, selama ini di situ narasi kita yang terang tepat. Istri itu harus melayani suami, keinginannya, hasratnya, enggak. Itu hak yang itu musyarakah bainahuma. Berserikat keduanya, sama punya hak, sama punya kewajiban. Nah, karena itu sampai ke urusan di ranjang itu ada petunjuk syariat. Tidaklah laki-laki yang baik kalau dia hanya kenyang sendiri saja. Suaminya, istrinya dia biarkan kelaparan. Dia hanya puas sendiri saja, istrinya tidak dia pedulikan. Makanya Nabi SAW ketika sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'ah," saya sudah menikahi seorang wanita. Nabi bertanya, "Saib am bikr?" Janda atau masih gadis? "Bal saiban." Janda ya Rasulullah. "Alla bikra." Kenapa bukan anak gadis, kata Nabi. Kenapa? Karena kalau anak gadis, tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Karena kemesraannya mungkin akan lebih, karena dia baru mencoba pernikahan itu. Tetapi sahabat tadi punya alasan tersendiri. Kenapa dia pilih janda? Karena dia berpengalaman hidup susah dalam berumah tangga, bagaimana menjalani, dia punya tanggung jawab adik-adik yang banyak ditinggalkan oleh orang tuanya. Khawatir anak gadis belum pernah berpengalaman punya tanggung jawab, beko takance kalau bahasa orang. Artinya apa? Nabi di situ mengingatkan bahwa kamu punya hak atas istrimu dan istrimu punya hak dalam hal ini. Itu dikatakan dengan hukum musyarakah namanya. Hak berserikat antara mereka berdua. Yang pertama, halal usrah az-zawjiyah, kehalalan pergaulan suami istri. Yang kedua, hurmatul musaharah, yaitu terjadinya ikatan mahram disebabkan oleh ipar bisan. Ini juga sudah kita jelaskan. Dengan akad yang sah terjadi ikatan mahram antara menantu dengan mertua, baik menantu perempuan dengan mertua laki-lakinya maupun menantu laki-laki dengan mertua perempuannya. Jadi kedua belah pihak musyarakah, berserikat di situ. Itu mahram. Tapi ingat, mahram karena pernikahan ini terbagi kepada dua. Yang pertama disebut mahram mu'abbadun, mahram abadi, tidak bisa dibatalkan. Dengan siapa? Dengan mertua dan anak. Anak tiri. Apabila menikahi seorang wanita dan telah bergaul dengan wanita itu, maka haramlah anak wanita itu selamanya. Dan ke bawah terus. Tidak halal. Abadi. Begitu juga dengan mertua. Abadi mahramnya. Walaupun penyebab terjadinya mahram telah bubar. Penyebab terjadi mahram apa tadi? Kan pernikahan. Nah, pernikahannya bubar, tapi dengan mertuanya tetap mahram enggak? Tetap mahram. Itu makanya ada orang mengatakan mantan istri ada, mantan mertua enggak ada. So, terjalin ikatan mahram disebabkan oleh pernikahan kedua belah pihak. Tapi ingat, ada mahramnya muakkad. Nah, ini yang kadang kurang diperhatikan.
mahram sementara, yaitu ipar itu, kakak suami, adik istri, kakak istri, bibi istri, ete istri, itu mahram muakkad, sementara saja. Selama istri masih ada ikatan pernikahan, masih berstatus istri, tidak bisa menikahi adiknya, tidak bisa menikahi kakaknya, tidak bisa menikahi eteknya, bibinya, atau perempuan yang kalau mereka ditakdirkan salah satunya laki-laki tidak boleh menikah. Itu haram dinikahi. Tapi muakkad, sementara istri itu dalam ikatan pernikahan dengan kita. Tapi kalau terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka adiknya, kakaknya, eteknya, bibinya halalkah dinikahi? Halal. Nah, itu yang sering dikatakan basilih lapik berganti lapik orang Minang. Muakkad. Nah, karena itu berbeda hukumnya terkait dengan berkhalwat dan berbagai macam. Bolehkah berkhalwat berdua saja dengan adik istri? Tidak boleh. Kan mahram ambo tu, tapi itu mahram muakkad. Bisa berganti begitu. Nah, itu makanya ketika ditanyakan kepada Nabi tentang ipar yang masuk bertemu, kemudian datang hadir di rumah, tidak ada yang lain, bukankah itu hamu? Apa kata Nabi? Al-hamu maut. Ipar itu maut, kata Nabi. Nah, jadi judul film sekarang. Dan ini perlu dijaga. Kenapa? Karena menjaga hal yang demikian adalah salah satu faktor untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Menutup pintu fitnah. Nah, kalau ipar saja maut, apalagi kalau kawan laki. Ibu-ibu. Ayat lalu dah, udah sedang tak ada di rumah, tunggu sentalu. Nah, itu lebih dari maut itu. Iya nyok kawan dake udah awak, sedangkan ipar saja sudah diingatkan. Nah, disinilah pintu fitnah itu. Kalau orang akan mendatangkan buhtan, cerita dusta yang kita terjemahkan dengan fitnah, mudah sekali. Nah, kenapa Islam sampai ke situ menjaganya? Karena Islam tidak ingin cerita hoax itu membuat kehormatan rusak. Kehormatan rumah tangga kalau rusak, dipikullah kehinaannya oleh generasi berikutnya. Nah, itu makanya saya ingatkan terus jamaah dengan KUHP yang baru itu, yang bisa memenjarakan, mempidanakan suami yang nikah siri. Bukan berarti saya menyuruh bapak-bapak nikah siri ini. Walaupun ada peluang untuk mengadukan di penjara 6 tahun. Kadang ibu-ibu kok dek sakit hati. Dia masuk ke penjara baru tahu rasa. Hatinya lapih, tapi tidak terbayang dengan harum. Harum itu apa? Kehinaan yang dipikul oleh keluarga turun-temurun. Apaknya mantan napi karena menikahi orang lain secara siri. Coba ya. Coba cucu-cucu. Karena saya termasuk yang menolak itu masuk karena pidana, kekeli dando sajalah. Tapi adalah nama rumit. Dando nikah siri itu level sekian, 200 juta. Dando selingkuh 20 juta. Apa payung kok? Kok dipilih orang kalau selingkuh dibandingkan itu? Nah, jadi itu adalah dampak dari pernikahan, yaitu hurmatul musahar. Yang ketiga adalah at-tawarus bainaz zawjain. Saling mewarisi. Itu akibat dari pernikahan yang sah. Kalau tidak sah, tidak ada saling mewarisi. Nah, perlu diingat dan siri-siri tadi itu. Tercatat atau tidak tercatat oleh pihak yang berwenang di negara ini,
Kalau pernikahan itu sudah dipandang sah oleh syarak mu'taraf, diakui terpenuhi rukun dan syaratnya, maka ketahuilah bahwa itu istri. Apabila seseorang meninggal dan meninggalkan istrinya, itu untuk masalah kewarisan di dalam Islam. Di dalam Islam tidak dipandang yang tercatat dan tidak tercatat. Yang tidak tercatat dengan yang tercatat sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ya, kalau ada istri nan sah menghambatnya, berarti dia menghambat hak madunya. Itu diantara nama membuat wanita rumit. Itu awak lah jadi dapat seperampik, babagi lu ampik. Tapi walau bagaimanapun, kalau itu ada dan sah, berhakkah istri-istri tadi mendapatkan warisan? Berhak. Kenapa? Karena sahnya pernikahan, baik di dalam undang-undang kita, peraturan kita adalah berdasarkan kepada apa? Kepada syariat agama. Jadi tawarus, saling mewarisi. Kalau ada yang meninggal satu pasangan, maka pasangan yang hidup adalah ahli waris. Dan berhak menerima warisan selama tidak ada mani yang menghalangnya untuk menerima. Apa penghalang? Di antaranya qatl. Di antaranya adalah pembunuhan. Ini kalau ada pasangan yang membunuh pasangannya, maka dia tidak berhak menerima warisan walaupun dia menjadi ahli waris. Itu ahli waris yang tidak berhak menerima warisan disebabkan ada mani', ada penghalang. Apa kata Nabi SAW? Al-qatilu la yaris. Pembunuh tidak mewarisi. Di antara yang menghalang apalagi ikhtilafud din. Berbeda agama. Laki-laki menikahi non-muslim dari Nasrani. Betapapun sayang kepadanya, meninggal laki-laki yang muslim tadi. Kemudian, apakah istrinya Nasraniyah atau Yahudiyah itu, dari Nasrani Yahudi tadi, berhakkah dia mewarisi? Tidak. Kenapa? Ada mani'. Ada mani' itu artinya penghalang. Apa yang menghalanginya? Ikhtilafud din. Agama berbeda. Nabi telah menegaskan, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak ada seorang muslim mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Asyik mengecen sama dalam warisan selama beda. Kalau mengecen semua agama itu sama, tu orang nandak jalih agamanya apa. Terus berikutnya yang keempat adalah husnul muamalah. Yaitu bermuamalat dengan baik. Memperlakukan pasangan dengan baik. Itu hak berserikat masing-masing kedua belah pihak. Jangan hanya menuntut dari satu sisi saja. Perlakukan saya dengan baik, tapi kita tidak memperlakukan dengan baik. Jadi husnul muamalah ini adalah dampak dari pernikahan yang berserikat antara pasangan suami istri, sama-sama haknya di situ. Yang terakhir apa? Yang kelima, thubutun nasab lizzawj, yaitu ketetapan nasab untuk suami. Dan begitu juga wa thubutuhu lil in atat bihi ala firasiz zawjiyah as-sahihah. Dan begitu juga nasabnya kepada suami. Dan kalau seandainya terjadi kehamilan di luar nikah, maka hak nasab tidak ada pada suami. Berarti ini berserikat. Apa berserikatnya? Nasabnya tidak berserikat, tapi penyebabnya kedua-duanya. Kalau tidak terjadi ikatan pernikahan antara mereka, suami tidak berhak menasabkan anak kepada dia. Siapa? Kepada siapa nasab anak zina? Kepada ibunya.
Tapi pernah enggak Bapak dan Ibu bertanya-tanya dalam hati? Sebanyak ikut data dan dapat dia awak dari penyelenggara pernikahan, administrasi pernikahan dari KUA, nalah banyak terjadi dahulu bajak pada Jawi. Alai pernah tersuruh di negari kendak orang yang pakai bin ibunya. Nah, ada kan? Berarti baru tu. Itu makanya saya lebih cenderung kalau ditanya oleh jamaah, Buya, kurang lah hamil dulu sebelum nikah. Mana rencak dinikahkan atau enggak? Kalau saya katakan, jangan dinikahkan. Kenapa? Karena nasab anak yang di luar nikah itu kepada ibunya. Kalau sudah dinikahkan, tidak ada orang yang mempraktikkan itu. Tidak ada. Tidak ada orang datang lagi, anak painnya datang sipil. Kau jangan buat anak bodak. Baku itu kau telonsong dulu mah. Tidak ada. Tetap saja kepada dia. Nah, bermasalahlah nanti. Apa masalahnya, efeknya? Satu, kewalian. Sehingga banyak pertanyaan. Apa caranya tu Buya? Apanya menikah pada tu? Apanya tu? Nah, banyak cerita tu. Lesah. Dijawab oleh Buya. Tak sah. Kerana dia bukan walinya. Tambah rumit lagi. Bah mengicikkan. Bah kecil orang banyak. Bah ceritanya kok. Heboh. Nah, kalau tidak ada nasab, tentu bagaimana dengan kewarisan? Bagaimana dengan ikatan ma'ruf? Jadi berdampak semuanya. Lebih baik tidak dinikahkan. Kan malunya jadinya. Kalau diberlakukan hukum Islam, apakah malu yang seperti itu ditimbang pula? Kalau dicambuk orang yang berzina, berdasarkan kepada dalil Al-Quranul Karim, Az-zaniyatu waz-zani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki, cambuk masing-masing 100 kali. Saya tanya bapak dan ibu-ibu, dicambuknya di mana? Di dalam kamar anian-anian atau di muka orang rami? Nah, sekarang kita beralasan melampau malunya. Padahal syariat mempertunjukkan hukuman itu supaya menjadi apa? Menjadi faktor penyebab agar orang lain jera, tidak mau menghampiri kemaksiatan itu. Adik bersuruh taruh je, makanya menjadi jadi perang Israel itu kini. Melampau je. Di ketika kita tidak menjalankan tuntunan syariat, rusak tatanan sosial. Sehingga tidak ada orang enggan dan tidak ada ragunya berbuat yang seperti itu. Bahkan ada dahulu pertanyaan, ada di kalangan anak-anak muda yang kadang dihalangi oleh orang tuanya menikah, mereka bersepakat, wak dahulu isalah. Kalau hamil baku hari cepat tu. Nah, ini kan kalau ini berkembang cara seperti ini rusak nasab. Padahal subutun nasab, ketetapan nasab itu karena ada pernikahan yang sah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-walad lil firash wa lil ahiri al-hajar. Al-walad lil firash wa lil ahir al-hajar. Anak itu baru bisa dinisbahkan kalau ada kasur terbantang. Makna kasur terbantang itu artinya syariat menghalalkan mereka bergaul. Kalau belum ada, berarti itu akhir namanya. Itu adalah orang yang melakukan perbuatan zina. Kalau orang berbuat zina itu, tahu dia itu perbuatan terlarang, sudah jelas itu adalah kekeliruan, adalah maksiat. Dia lakukan juga. Tak perlu dilampau dah tu malunya. Kenapa? Hukumannya al-hajar. Kalau dia pernah menikah, apa hukumannya? Batu dilemparkan kepadanya. Rajam namanya.
Rajam tu di Mengkorarami itu tempe sangat langang. Nah, itulah 5 dampak dari akad nikah yang sahih. Saya ulangi lagi. Yang pertama, halal pergaulan suami istri. Yang kedua adalah terjadinya ikatan mahram karena iperbisan. Yang ketiga, ada saling mewarisi. Yang keempat adalah bermuamalat dengan baik, saling memperlakukan dengan baik suami istri. Dan yang kelima adalah ketetapan nasab. Nah, selesailah yang mustarikah, yang berserikat. Nah, sekarang kita berbicara tentang huququz zauj, hak suami yang menjadi kewajiban istri. Nanti kita bicarakan hak istri yang menjadi, dia berimbang itu. Jadi huququz zauj, hak suami. Yang pertama adalah haqqut ta'ah, hak taat. Kalau hak taat berarti kewajiban istri mentaati suami fi kulli ma huwa min asariz zawaj wa ma yakunu hukman min ahkami. Hak suami untuk ditaati dalam segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, yang terkait dengan hukum dari hukum pernikahan itu, dengan catatan bil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat. Jadi wajib taat itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Sebab kalau dalam perkara maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau ada suami yang menyuruh ibu-ibu, kau mengagaya aku berkeluntun-keluntun berlamput kepala, orang model canggih-canggih, tanggal jilbab tu. Wajibkah istri patuh dalam itu? Tidak. Sebab itu kepatuhan dalam hal mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada kepatuhan seperti itu. Jadi kepatuhan kepada suami itu berkait, apa kaitnya? Ma'ruf. Yang ma'ruf. Apa alasannya? Tentu begitu. Alasannya adalah perintah Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228, bagi siapa yang punya Al-Quran, perhatikan kalimat dalam ayat itu, ada kata walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Al-Baqarah ayat 228. Di dalam ayat itu Allah katakan bahwa wanita memiliki hak atas laki-laki. Iya. Tetapi ingat, laki-laki juga memiliki hak atas mereka. Dan ada derajat yang ditinggikan oleh Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi lihat ayat di akhir itu. Kalau dari awal kan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir
Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Perhatikan ujung ayat. Walahunna mislul ladzi alaihinna. Dan wanita berhak mendapatkan apa yang menjadi kewajiban mereka atas suami mereka. Jadi di situ ada hak laki-laki, hak suami, dan itu ada hak istri. Tapi ingat, dalam menetapkan itu, Al-Quran mengatakan ada hak wanita yang menjadi kewajiban berimbang itu. Walahunna mislul ladzi alaihinna. Perhatikan kalimat itu. Walahunna. Lahunna itu istihqaq namanya. Hak perempuan, hak wanita, seperti yang menjadi ala ilzam. Seperti yang menjadi kewajiban mereka. Jadi jangan nuntut hak saja. Di situ ada kewajiban. Dan terakhir diingatkan oleh Allah, walir rijal, dan untuk laki-laki alaihinna, atas wanita ada darajah di sisi Allah. Ditinggikan oleh Allah. Sebagai apa? Karena dia bertugas sebagai qiwamah. Qiwamah ini pernah saya jelaskan di awal. Maknanya adalah pemimpin, kalau bahasa kita, pemimpin, makna kepemimpinan ini bukan makna prestisius. Ini yang sering disalahfahami. Orang kalau sudah memahami pemimpin itu kan punya jabatan. Jabatan itu kan prestisi, banyak dipandang orang. Tapi kepemimpinan yang dimaksud oleh Islam bukan kepemimpinan prestisius itu. Bukan kebanggaan-kebanggaan. Tetapi di situ ada mas'uliyah, ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sudah kita jelaskan. Ada 3. Ini kalau bapak-bapak merasa kita pemimpin di dalam rumah tangga, 3 kok minimal lah. Yang pertama adalah nafkah. Tanggung jawab kita, nafkahnya. Yang kedua apa? Riayah dan himayah. Menjaga dan memelihara. Jangan sampai keluarga kita dicelakai, anak kita dicelakai. Itu tugas kita membela. Kemudian yang ketiga apa? At-tarbiyah. Mendidik dan membina. Atau anak dibanggakan kerajaan sebarang itu. Itu tidak selesai dengan membuat pertanggungjawaban kepada mertua itu. Itu pertanggungjawaban di akhirat kelak itu. Nah, karena itu, tidak perlu ada saling tababut, saling tahasud, saling dengki antara jenis laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak kami jadi pimpinan rumah tangga. Lo kan dicemburui masalah itu. Itu baban itu. Bukan kebanggaan. Malah nan rumi nah, awak nama pangkek jadi pemimpin, dah awak nan dapat piti dah apa-apa. Kalau jabatan di luar, dapat piti. Kalau jabatan dalam rumah tangga, ngaluan piti. Itu anak kan diebohkan itu, dipetangkan. Seolah-olah itu diskriminasi. Tidak ada diskriminasi di situ. Karena makna dari qiwamah itu yang 3 tadi. Nafkah, riayah dan himayah, menjaga, memelihara. Yang kedua, yang ketiga tarbiyah, bertadib, mendidik, menambah wawasan. Jadi di situ ada derajat. Karena alasan itulah Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Karena ketinggian derajat itu makanya istri diwajibkan taat, patuh, dan kepatuhan itu hak dari suami. Jadi kalau istri tidak patuh kepada suami, maka berarti istri tidak menjalankan kewajibannya dan tidak memberikan hak suami. Tapi patuh itu maknanya apa? Itu ketaatan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam kemaksiatan. Karena taat fil ma'ruf. Nah, dalil yang kedua adalah hadis. Bapak dan ibu sering kan dengar hadis. Kalau seandainya aku diizinkan menyuruh wanita, menyuruh makhluk sujud ke makhluk, saya suruh istri sujud kepada suami.
Tahu enggak apa sababul wurud hadis itu? Kenapa hadis itu keluar? Jadi ceritanya begini. Wah, cerita tapi bukan cerita Abu Nawas. Ini cerita di dalam kitab hadis. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi juga. Jadi kata Jabir bin Abdullah, satu kali nahnu kunna fi safar. Kami dalam satu perjalanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal barad, apabila beliau ingin buang hajat dalam perjalanan, taghayyab, belum menghilang dari pandangan orang banyak. Artinya mencari tempat yang tidak akan terlihat oleh pandangan orang. Aku kan berbeda mana aja jalan setinjau. Jalan setinjau kalau tersasak lakang oto sebagai. Kadang ban oto disiramnya. Lalu orang rami, sapo loh. Nah, ini di kebiasaan Rasul, beliau taghayyab. Nah, ketika itu sampai di suatu tempat fulah. Fulah itu artinya kerontang, kering, tidak ada pepohonan yang lebat. Itu persoalannya. Nah, ketika itu apa kata Nabi? Jabir imla idawata. Jabir, isi kantong air engkau. Kantong air idawah itu kantong air yang dari kulit. Pernah lihat kan? Yang dari kulit kambing dijahit. Gitu ya. Nah, kemudian imla idawata. Itu isi kantong air engkau. Wantalik mai. Yuk berangkat denganku. Untuk mencari tempat Nabi akan buang. Sampai di satu tempat setelah dicari, ada yang terlihat dua pohon kayu. Dua pohon kayu berdiri tegak, tetapi berjarak antara keduanya. Satu di sini, yang satu lagi di sana, kira-kira begitu. Nah, kalau Nabi SAW buang air di balik satu pohon itu terlihat oleh orang kalau orang lewat. Tapi kalau pohon ini berdampingan, baru tertutup tubuh Nabi SAW. Nah, ketika itu apa kata Nabi kepada Jabir? Ya Jabir engkau pergi ke pohon kayu yang satu itu. Wa qullah, katakan ke pohon kayu itu, ya, ilhaqi bi sahibati. Itu bergeraklah engkau merapat dengan kawan engkau di sebelah. Rasul akan duduk di belakang engkau. Ini perintah Rasul kepada engkau pohon kayu agar engkau bergerak merapat dengan kawan engkau sebelah. Ya, Jabir pergi bilang, pohon kayu merapatlah, Rasulullah mau. Akhirnya bergerak pohon kayu. Merapat, dan akhirnya Nabi buang hajat. Setelah itu, ini di padang pasir ya, setelah pergi, ya Jabir, katakan kepada pohon kayu tadi kembali ke tempat semula. Akhirnya Jabir bilang, kembali ke tempat semula. Bergerak lagi kembali. Itu satu peristiwa. Perjalanan dilanjutkan. Di tengah jalan akhirnya Rasulullah dengan rombongan dihadang oleh seorang wanita. Membawa anaknya yang masih balita. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ibni hadza, anak saya ini diganggu oleh syaitan pagi dan petang. Tolonglah engkau doakan. Akhirnya diambil oleh Nabi. Beliau taruh di atas paha beliau. Beliau tidak turun ketika itu. Kemudian beliau berkata, ayyuhal la'in ikhsha, ana Rasulullah. Wahai makhluk terkutuk, menjauhlah, menyingkirlah engkau dari anak ini. Saya Rasulullah memerintahkan engkau. Kemudian diserahkan kepada ibu tadi, anak tadi. Dan Nabi melanjutkan perjalanan dengan rombongan. Dan kembali dari perjalanan lewat di tempat yang sama, dihadang lagi oleh ibu tadi. Tapi kali ini ibu tadi tidak membawa anaknya, tapi membawa 2 ekor kambing. Apa kata ibu tadi? Rasulullah, semenjak engkau doakan anak saya, tidak ada lagi setan menghampir kepadanya. Jadi setan kalau diperintah Nabi menjauh. Nah, ini saya bawa untuk engkau 2 ekor kambing sebagai hadiah. Kata Nabi kepada sahabat, cukup 1 saja ambil. Yang 1 kembalikan kepadanya. Itu adab. Yang mentah-mentah orang beragi, sadonya ambil. Nah, tidak diagian orang ambil juga dalam sebagian. Ambil 1. 2. Sudah berapa peristiwa? 2 peristiwa. Kemudian ketika akan masuk ke kota Madinah, Rasulullah berjalan antara 2 kebun kurma. Yang rapat, berarti di jalan sempit. Antara 2 kebun. Nah, di hadapan sana, arah berlawanan, terlihat unta besar, sedang berlari kencang ke arah rombongan.
Sahabat sudah cemas. Kok ditunduhnya aku tuntuh. Tapi anehnya ketika sampai di hadapan Nabi, unta tadi berhenti dan duduk, kemudian meletakkan kepalanya di dekat kaki Nabi seperti dia sujud kepada Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sahibu hadhihi naqah?" Siapa yang punya ini unta ini? Tiba-tiba ada beberapa pemuda berlari. Ya Rasulullah, itu punya kami. Kami hendak menyembelihnya. Dahulu badannya kuat, sekarang dia sudah tua, sudah badannya sudah gemuk, tidak bekerja lagi. Dia minta disembelih. Tapi dia suka dengan engkau. Karena itu kami berikan kepada engkau saja, kata Rasul. Kata orang tadi kepada Rasulullah. Nah kata Rasul, kalau engkau hadiahkan kepada saya, jangan sembelih dia, biarkan saja dia hidup, pergunakan sebatas kemampuan dia. Kenapa? Dia mengadu kepada saya tadi, dia tidak rela kalian sembelih. Nah melihat tiga peristiwa itulah makanya muncul reaksi sahabat, ya Rasulullah, batang kayu tidak menolak perintah engkau. Bahkan syaitan tidak mau membangkang kepada engkau. Onta sujud kepada engkau. Mestinya yang patut sujud kepada engkau itu kami, umat engkau. Nah disitulah Nabi mengatakan, kalau seandainya saya dibolehkan menyuruh orang sujud untuk sujud, orang sujud kepada orang, makhluk sujud kepada makhluk, bukan kalian yang akan disuruh sujud dulu. Siapa dulu? La amartu zaujata an tasjuda li zaujiha. Tentu saya telah perintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah itulah sabab wurud, latar belakang dari keluarnya hadis tadi. Nah tetapi apakah maknanya ketaatan tadi mutlak? Tidak. Ketaatan tadi berkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan main suruh saja. Kalau maksiat tidak ada keharusan taat. Kalau dalam perkara yang ma'ruf, apakah wajib? Iya, wajib taat. Kalau tidak dipatuhi dalam perkara yang ma'ruf, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wanita masuk ke dalam kelompok nusuz. Tahu nusuz? Durhaka kalau bahasa Allah. Nah, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallahi takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Nusuz. Nanti kita akan bicara khusus tentang nusuz ini dalam bab talak. Dikaji awak jauh lebih panjang. Bab nikah. Tentu nanti masuknya ada pengabiknya, ada pembubarannya. Jangan asal pakai saya membubarkan itu. Yaitu talak namanya. Nah, kini banyak orang pandai nikah, tak pandai mentalak bini. Sehingga akhirnya dek sakit hati berjatuh talak serumpun batuang. Itu tanda laki-laki tak pandai. Nikah payah maja dulu. Mentalak tak lo pandai. Apa yang pandai? Jadi, karena itu talak itu nanti ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Nantilah kita bicarakan. Konon nikah selun selesai lah cerita talak lawan. Nah, yaitu hak pertama. Hak yang kedua adalah al-qarar. Nah, ini perlu pembahasan sedikit. Al-qarar. Menetap di rumah. Apakah menetap di rumah itu adalah suatu kewajiban, keharusan, atau sesuatu yang disenangi di dalam syarak, dianjurkan? Nah, di sini terjadi ikhtilaf ulama. Perbedaan pendapat ulama itu berakar juga kepada dalil. Mana dalilnya? Bebuk yang punya Al-Quran, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab.
Jadi, perhatikan surat Al-Ahzab ayat 33. Sudah bertemu? Apa bunyi ayat itu? Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ini ayat ini sebenarnya bukan hanya perkara menetap di rumah, tapi juga adab keluar rumah juga ada di sini. Dan malah orang-orang Syiah memplesetkan ayat ini, mengatakan bahwa Ahlul Bait, keluarga Nabi saja yang dijamin maksum. Padahal ayat ini terkait dengan istri-istri Nabi, dan mereka keluarkan istri Nabi dari keluarga Nabi. Itu perangai orang Syiah. Karena itu mereka batasi kadang sebagian keluarga Nabi itu hanya pada apa? Pada Hasan, Husain, Fatimah, Az-Zahra. Nah, padahal ayat ini tidak terkait secara langsung dengan Fatimah, dengan Hasan dan Husain. Ayat ini terkait dengan apa? Dengan istri-istri Nabi. Nah, istri-istri Nabi jelas sepakat ulama umat semenjak dahulu sampai sekarang bahwa ummahatul mukminin, istri-istri Nabi itu adalah misaliyah, adalah tauladan, qudwah di dalam kehidupan wanita. Jadi kalau kita berbicara tentang wanita yang terbaik dalam kehidupan dunia, maka ummahatul mukminin, ibu-ibu orang yang beriman, istri-istri Rasul adalah qudwah yang utama. Itu makanya dahulu saya kalau cerita ini teringat sejarah hidup saya. Berhenti jadi dosen. Saya berhenti jadi dosen karena perkara perguruan tinggi menerapkan pelarangan bercadar. Walaupun saya tidak termasuk yang mewajibkan cadar. Dan itu saya yakini bercadar itu tidak wajib. Makanya istri saya juga tidak bercadar juga. Tetapi saya tidak setuju cadar dilarang, apalagi di lembaga yang memakai label Islam. Mengapa begitu? Karena ummahatul mukminin, siapa yang bisa membantah bahwa ibu-ibu kita itu, istri-istri Rasulullah, terlepaskah apakah mereka memakai karena tradisi dalam pendapat mereka, atau memakai karena itu lebih astar, lebih menutupi, karena lebih menjaga kehormatan, apapun alasannya. Tapi fakta sejarahnya istri-istri Nabi itu bercadar. Siapa yang bisa membantah itu? Kita boleh saja menganalisa itu karena tradisi begitu, atau ini khusus istri Nabi. Terlepas dari itu, tetapi faktanya mereka bercadar. Dan wanita-wanita sahabiyat bercadar sebagian mereka. Jadi karena itu tidak boleh ada pelarangan. Walaupun saya tetap nasihati juga yang bercadar, jangan merasa lebih soleh daripada yang tidak bercadar. Kenapa? Karena ulama tidak sepakat dengan kewajibannya. Jadi yang mengambilnya karena niat lillah, mudah-mudahan dapat pahala karena niat itu. Tapi yang menutup aurat yang telah disepakati oleh ulama di luar dari wajah dan telapak tangan, itu sudah memenuhi ketentuan syariat. Nah, tapi dilarang jangan. Nah, ketika diterapkan oleh perguruan tinggi, saya tolak. Nah, ketika saya menolak, datanglah perintah dari pusat agar Gus Rizal dileksus lagi. Nah, daripada dileksus, saya katakan capek kalian mengurus saya. Nih, saya berhenti saja. Nah, alhamdulillah, saya adalah mungkin pegawai yang paling cepat berhenti. Tidak sampai sebulan ditandatangani orang SK berhenti saya. Mungkin sampai sujud syukur dia menandatangani. Susah buat dengan surang kok. Nah, itulah penyebabnya dulu. Berhenti. Tidak lama saya jadi dosen, kira-kira 19 tahun lah.
Padahal kita ingin menjaga agar wanita ini terjaga, nilai-nilai itu harus mereka pakai dalam kehidupan. Nah, di satu sisi perguruan tinggi Islam itu, mana ada gelisah melihat anak mahasiswinya berpakaian pendek, sempit. Saya dulu jadi dosen agak rese juga. Kadang berboncengan dipanggil, sekolah. Wah, berdua laki-laki berusia bergoncang, siapa udah, wak, kakak, wak. Enggak, Pak. Itu siapa tuh? Kawan, Pak. Itu kawan, wak, aduh, goncang-goncang udah gitu. Nah, kenapa yang bukan itu yang digelisahkan? Kenapa yang bajunya berjilbab, tapi jilbab sampai di sini, bajunya sentiang kate, roknya sempit, pinggulnya tercetak, kenapa bukan itu yang diurus? Hah? Nah, inilah yang sering terjadi. Jadi kita memakai nama Islam, tapi kita tidak mempertanggungjawabkan label itu. Nah, itu yang saya sesali terus. Sikap banyak kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah? Makanya saya katakan, daripada saya harus surut, ambillah SK ini. Tidak akan saya pertaruhkan SK jabatan ini demi untuk hanya menyenangkan atasan. Makanya sudah ambil, berhenti. Itu rezeki bukan dijamin oleh manusia. Nah, ini tentang ummahatul mukminin. Jadi mereka tidak bisa kita bantah bahwa mereka bercadar. Dan kenapa bercadar itu tidak berkewajiban? Karena memang ada dalil yang sahih. Ketika mereka berhaji, mereka tidak memakainya. Kalau suatu kewajiban tidak mungkin dikecualikan dalam ibadah. Saya lebih tenang dengan dalil itu. Nah, wanita kalau yang berhijab, yang berniqab ya, yang bercadar. Kalau hijab kan semua kita berhijab ya. Nah, ini sebenarnya yang bapak dan ibu-ibu pakai itu sekarang itu yang bercadar niqab namanya. Nah, yang melilit kepala itu khimar namanya. Khimar, bukan khamar ya. Beda. Dia akar katanya sama. Khimar itu penutup. Jadi yang dahulu kalau orang di India menyebutnya mudawarah namanya, karena diputar-putar. Panjang kan selendangnya dulu. Mudawarah. Jadi khimar namanya. Jadi jilbab kita itu khimar. Jilbab dalam bahasa Arabnya adalah pakaian yang menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Itu jilbab namanya. Ya. Jubah dalam dari kepala ujung kaki itu jilbab namanya. Hijab, nah ada makna umum dan makna khusus. Nah, jadi ummahatul mukminin demikian. Nah, mereka lah qudwah, mereka lah tauladan. Nah, salah satu ketauladanan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita para istri, para wanita adalah waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu. Nah, sekarang persoalannya apakah menetap itu wajib? Tidak boleh kalau keluar. Atau menetap ini sunnah. Nah, dalam perkara ini ada dua pandangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa wanita atau istri menetap di rumah itu hukumnya wajib, tidak boleh keluar. Nanti ada dalilnya. 14.30 ya. Kita sampai jam berapa nih? Sudah habis ya. Sedikit lagi nih, baru 2 dulu. Jadi ada yang berpendapat bahwa menetap itu adalah wajib. Dan ada yang berpendapat menetap di rumah itu hukumnya sunnah. Artinya wanita tidak perlu terkurung di rumah. Tidak diwajibkan berkurung di rumah. Mana dalil masing-masing dari dua pendapat itu? Yang mengatakan wajib adalah ayat tadi. Surah Al-Ahzab tersebut ayat 33, waqarna fi buyutikunna. Allah Subhanahu wa taala menyuruh istri-istri Nabi untuk menetap di rumah. Itu menunjukkan kewajiban. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, makna hadhil ayat al-amru biluzumil bait
Wa in kana al-khitab li nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad dakhala ghairuhunna fihi bil ma'na. Walaupun ayat tadi tertuju kepada istri Nabi, tapi wanita-wanita selain istri Nabi masuk di dalam cakupan ayat tersebut. Maknanya menjangkau mereka. Nah, ini pandangan sebagian ulama mengatakan wajib wanita harus tetap di rumah dan tidak boleh keluar melainkan karena darurat. Nah, daruratnya keluar. Kalau nan seru poiko fatwanya kini karui tujuh balikan yang dulu. Kemudian di samping ayat tersebut ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqraba ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha. Sesungguhnya wanita itu aurat apabila dia keluar dia diintai oleh syaitan. Karena itu keadaan yang paling dekat dia dengan Tuhannya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Itu jadi dalil. Kau jangan keluar-keluar bu. Kalau keluar diintai oleh syaitan kau. Iyo juga kan. So, banyak basuh syaitan kau di luar rumah. Syaitan nama suang nampak pengunjang laki orang. Dulu, kini tidak. Syaitan kau masuk dalam rumah melalui kau. Orang tak bergunjang pai berkumpul pada dulu. Kalau dulu-dulu, ibu-ibu kau sore-sore hari kumpul di simpang jalan. Kini tidak bergunjang melalui grup WA. Judulnya aneh. Judul grup WA itu ibu-ibu solehah. Tapi isinya gunjang. Nah, jadi berdasarkan kepada kalimat al-mar'ah auratun, apa kata Imam Al-Manawi? Hiya mausufatun bihadhihi sifah wa man hadhihi sifatu fahaqqu an yusattar. Kalau sudah disifati, dikatakan bahwa dia aurat, maka aurat itu mestinya dia apa? Ditutup. Nah, karena itu wanita sebaiknya ditutup masuk ke rumah. Itulah yang menjadi dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa wanita wajib menetap di rumah dan tidak boleh keluar melainkan dalam keadaan darurat. Jadi pilih dulu. Memilih hukum jo selero rumi. Wak dengar dulu apa alasan ulama lain mengatakan menetap di rumah itu mustahab. Menetap di rumah itu istihbab. Istihbab artinya suatu yang disenangi atau dianjurkan di dalam syarak. Kalau tidak perlu, ya tidak usah keluar. Rumah lebih rancak. Apa dasarnya? Dalilnya tetap ayat tadi. Waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kamu di rumah kamu, kan begitu kata Allah. Kemudian wala tabarrajna, dan jangan kalian berpakaian tabarruj seperti jahiliyah yang pertama. Artinya Al-Quran membolehkan mereka keluar dengan catatan penampilan mereka tidak seperti penampilan masa jahiliyah. Kalau tidak boleh keluar, tentu tidak ada kalimat berikutnya. Begitu cara memahami. Jadi ayat yang sama, sudut pandangnya berbeda. Nah, pemahaman seperti itu ditopang dengan hadis-hadis.
Di antaranya hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah. Bunyinya adalah bahwa Saudah bin Zam'ah, saya tahu Saudah itu adalah istri Nabi SAW setelah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Setelah Khadijah wafat, Saudah dinikahi. Setelah Saudah baru Aisyah Ummul Mukminin. Saudah sudah sangat tua sekali. Nah, karena itu ketika Nabi menikahi Aisyah, Saudah khawatir akan diceraikan oleh Nabi. Karena itu dia bujuklah Aisyah Ummul Mukminin. Dan dia karena cemas diceraikan Rasul, karena dia merasa tidak mungkin menjalankan tugas sebagai istri sebagaimana Aisyah, akhirnya agar jangan diceraikan Rasul, dia menghadiahkan malamnya untuk Aisyah Ummul Mukminin. Tapi Nabi SAW tetap menyamakannya, mengunjunginya sebagaimana biasa. Tapi karena dia sudah menghadiahkan malamnya kepada Aisyah, akhirnya malamnya itu untuk Aisyah Ummul Mukminin. Nah, bagaimana dengan kasus Saudah radhiyallahu anha? Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha kharajat laila, turun pada malam hari, keluar lailan. Fara'ah Umaru, walaupun tengah malam terlihat oleh Umar bin Al-Khattab. Fa'arafah, Umar kenal, itu kan Saudah. Faqala, apa kata Umar kepada Saudah? Innaki wallahi ya Saudah, ma tukhfina alaina. Sesungguhnya engkau Saudah ini tidak bisa engkau bersembunyi atas kami. Artinya ketahuan. Faraja'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera dia kembali kepada Nabi, pulang, dan Nabi ketika itu sedang yata'asya, sedang berada di malam hari di kamar Aisyah Ummul Mukminin. Bahkan ketika itu Nabi SAW sedang makan malam, fa anzalallahu alaihi, datang wahyu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, azinallahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Allah mengizinkan kamu sekalian para wanita untuk keluar untuk hajat kebutuhan kalian. Nah, dengan begitu maka difahami hadis ini dalil, kata Ibnu Battal, ini dalil ala jawazi khurujin nisa, atas kebolehan keluarnya wanita, berdasarkan dalil dari kisah Saudah bin Zam'ah tadi. Nah, termasuklah di antaranya adalah ketika wanita hendak pergi ke masjid, dan itu terjadi pada istri-istri Nabi. Bahkan para wanita ada yang meminta, ada yang mengatakan kepada Nabi, ada kepada Umar bin Al-Khattab, agar dibukakan pintu khusus untuk mereka di Masjid Nabawi, yang sampai hari ini ada namanya Babun Nisa. Ini kalau ada yang pergi umrah, biasanya masuk ke Raudah melalui pintu itu, pintu Nisa namanya, pintu perempuan. Nah, itu menunjukkan bahwa sahabiat, para sahabat Nabi, mereka keluar dari rumah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keharusan, kewajiban hanya menetap di dalam rumah saja bagi wanita. Namun, dari dua pendapat tersebut, ada peringatan yang perlu kita fahami. Hadis Ummul Mukminin Aisyah lainnya di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal dari Amrah, dari Aisyah Ummul Mukminin, "Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a an-nisaa al-yawma naha'unna 'anil khuruj aw harrama 'alaihinna al-khuruj." Ini kata Amrah, ini di zaman sudah berabad-abad yang lalu, ketika wanita keluar rumah itu tidak lagi terkawal, tidak ada lagi kaitnya, tidak ada lagi batasan-batasannya,
Apa kata Amrah dari Ummul Mukminin Aisyah, berarti masih hidup Ummul Mukminin Aisyah, melihat wanita berpacu keluar seenaknya saja. Apa kata beliau? Lau anna Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'an nisa al-yaum, melihat wanita hari ini, nahahunna anil khuruj, tentu beliau akan melarang mereka keluar dari rumah, au harrama alaihinna al-khuruj, atau mengharamkan wanita keluar rumah. Kalau tampaklah Nabi zaman kini. Itu di masa siapa itu? Ketika Ummul Mukminin Aisyah masih hidup. Nah, apalagi sekarang. Nah, sekarang dari dua pendapat tersebut, mana yang kuat? Kalau dilihat dari praktek di zaman Nabi, maka pendapat yang kuat, wanita memang tidak boleh dikurung di dalam rumah dengan alasan mereka wajib tinggal di rumah. Tetapi rumah adalah afdal untuk wanita. Sebaiknya para wanita nyaman berada di dalam rumahnya. Karena itu apa-apa, kalau ibu-ibu kobakanda untuk di rumah, layado palape sana. Kondak suruhnya di rumah. Tapi awak pilih belum menyediakan kebutuhannya, kenyamanannya. Karena itulah istana mereka. Karena itu ar-rajih yang kuat adalah al-qarar fil bait, menetap di rumah itu mustahab, dianjurkan, bukan kewajiban. Artinya apa? Wanita boleh keluar dari rumahnya dengan alasan misalnya pergi wisata, boleh. Tapi jangan sampai di situ sekaji. Beko keluar tiap sebentar saja, ada syaratnya kalau keluar. Pergi ke masjid, boleh. Bahkan Nabi SAW melarang, la tamna'u ima Allah, melarang para suami, para wali wanita untuk mencegah wanita an masajidillah, untuk datang ke masjid. Biarkan mereka ke masjid. Mendengarkan ilmu, mereka mau salat, walaupun di rumah afdal, tapi kalau mereka mau ke masjid, jangan dilarang. Nah, bahkan di dalam mazhab Maliki dibolehkan wanita yang sedang beriddah sekalipun boleh keluar di siang hari kalau ada kebutuhan. Kan orang beriddah itu mestinya menetap di rumah. Tapi kalau dia pegawai bagaimana? Dia boleh keluar siang hari tapi malam menetap di rumah. Nah, tetapi kebolehan keluar dari rumah sebagaimana dahulu para istri sahabat, sahabat-sahabat wanita, istri Nabi, ummahatul mukminin keluar. Mereka ikut ke dalam berperang Yudawi, menjadi perawat, yang merawat orang-orang yang luka berbagai macam. Tentu keluar bukan tanpa syarat. Ada syarat dia keluar. Ada 4 syarat. Aku nak di kana-kana. Jadi ibu, jangan bully hanya saja dicatat. Dan syarat nampak kau tak dicatat. Yang pertama adalah tidak keluar dalam bentuk menarik dan menggoda perhatian orang. Aku tahu rumit ini kok. Karena sebagian wanita kini berpacu, bawa orang ke mencari kawak. Kau dapat 10 orang lalu, awak seorang sendiri pandang orang. Karena itulah makanya berharum-haruman yang membuat orang tergoda dengan bau kita, dengan aroma tubuh kita, itu dihindari. Artinya mereka tidak keluar dalam keadaan apa? Tafilat. Mereka mestinya keluar dalam keadaan menjaga diri, tidak mengundang perhatian orang. Karena itu keluarlah dalam keadaan tafilat. Dalam keadaan berwibawa, menjaga kehormatan, tidak mengundang perhatian orang. Artinya apa? Tidak memakai parfum yang harum. Ya kalau sekedar menyegarkan tubuh silakan. Tapi semerbak aromanya tidak. Yang kedua, tidak mutabarrijah.
Tidak memakai pakaian yang ketat, sempit, menggoda pandangan orang yang melihat. Harus menutup aurat. Menutup aurat itu bukan berarti gayanya yang duluan. Saya kadang pergi juga jalan kaki, olahraga, usiang Jawa. Di rumah olahraga, nak ada tampil. Baik keluar. Masuk ibu-ibu berjilbab. Jilbab lain. Baju samping. Dan rumina orok singkitnya pakai stocking di dalam. Itu apa jilbab itu kalau begitu? Berarti dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan menutup aurat. Kalau tubuh sudah tercetak seperti itu indah balampok namun itu batungkuy namanya tuh. Apa lain nang pakai gaya lepek bugih ala kini lah. Lepek bugih lama pakai daun nah. Nggak nampak isi kini enggak. Kayak plastik. Itu banyak itu. Jadi orang tidak memahami makna berhijab. Itulah yang saya sesalkan. Ada pekerjaan yang tidak tuntas ya. Dahulu awal ketika membuat perda busana Islami. Jadi perda busana Islami ini dibuat pertama sekali di Kabupaten Solo. Bukan di Padang. Nah, Padang itu 2005-2006 itu edaran waktu itu. Kalau edaran Solo itu jauh tahun 2000-an. Saya pulang dari Mesir tahun 97. Kemudian tidak lama setelah itu, setahun setelah itu sudah di MUI Kabupaten Solo dan kita melahirkan 3 perda. 3 perda. Itu perda pertama ketiganya di Indonesia ini. Setahu saya, perda pertama. Yang pertama perda baca tulis Al-Quran untuk catin calon pengantin. Nah, itu tahun 2001 atau 2000. Itu. Kemudian yang kedua adalah perda busana Islami tahun 2002. Kemudian perda zakat tahun 2003. Nah, jadi kalau ada pemimpin, ya maaf saja kalau yang akan diberikan award penghargaan untuk gerakan berbusana Islami berhijab itu sebenarnya adalah Pak Gamawan Fauzi. Karena beliau dulu yang menjadi pemulanya. Nah, saya saksi hidupnya karena saya waktu itu di MUI Kabupaten Solo. Perda-perda itu saya ikut menulisnya, bahannya, dan ikut membuat juklak-juknisnya. Saya ingat di Convention Hall. Walaupun ada sebagian yang mengklaim-klaim hari ini. Tapi itu fakta ya. Sampai hari ini buktinya ada, di tangan saya ada. Nah, tapi ada yang tidak selesai. Di Solo itu mulanya dahulu dari mana? Mula dari pegawai, edaran bupati. Lanjut kepada perda. Dan terus kita ingin mengembangkan ke masyarakat. Tetapi ada kelemahan. Apa kelemahan? Kelemahannya adalah literasi kita lemah. Perda berjalan begitu saja. Melalui aturan, keharusan, dan berbagai macam. Tetapi masyarakat tidak menangkap makna di balik apa? Di balik arahan berhijab itu. Sehingga aneh. Apa anehnya? Ibu diam saja ketika anaknya pergi dari sekolah, tidak berhijab, hijabnya, jilbabnya ada di dalam tasnya. Ketika masuk ke dalam kampusnya, sekolah dia pakai jilbabnya, keluar dari sekolahnya, nyetanggan balik jilbabnya. Dan ibu-ibu galak saja. Artinya wanita-wanita yang di rumah, bapak-bapak yang di rumah, tidak menyokong sebenarnya ini. Seharusnya kan ibu-ibu tegur, kok tangga jilbab? Sekolah itu sebenarnya memicu hendaknya. Menggerakkan keluarga. Lah ditolong di aturan. Tidak lawak namun juga. Itu kelemahan. Jadi kalau keluar rumah para wanita tetap dengan penampilan Islami. Berpakaian secara Islami. Tidak membuka aurat. Yang ketiga. Yang pertama tadi adalah tidak berhias dengan hiasan-hiasan yang menggoda. Yang kedua, tidak membuka aurat tapi menutup auratnya dengan pakaian yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat sehingga tabarruj, ketat, dan berbagai macam.
Kemudian yang ketiga, dia tidak keluar dalam rangka mukhalatatur rijal, bercampur aduk dengan laki-laki, bercampur baur, tidak ada batas. Nah, ini yang rumit. Kadang begalut ke laki-laki berusi ini. Tidak dalam bentuk ikhtilat. Bukan tak boleh bersuah je laki-laki. Ada orang yang terlalu berlebihan tak boleh bersuah. Baca rohnya tutup sama tu. Tetapi ikhtilat maknanya pergaulan yang tidak ada batas. Kadang hanya karena alasan apa? Kolega, satu pekerjaan, kadang bergalut, coel-coelan. Siang hari ajak makan dek kawan sama sekantor. Kawan tak membawa bini, awak tak membawa laki pula. Akibatnya apa yang terjadi? Perselingkuhan berbagai macam. Ke sana arahnya. Karena itu tidak boleh dalam keadaan seperti itu. Keadaan keluarnya itu di luar. Kemudian yang keempat terakhir, izin dari suaminya kalau punya suami. Atau wali. Orang tua, wali dan lain-lain. Nah, jadi istri afdalnya mustahabbun al-qararu fil bait mustahabbun alaiha. Jadi menetap di rumah itu lebih afdal. Keluar kalau ada keperluan. Tapi kalau keluar, hendaklah dijaga batasan yang 4 tadi. Wallahu alam. Kita cukupkan dahulu sampai di situ, baru 2 hak suami atas istri. Belum sampai selesai. Nanti setelah itu kita lanjutkan hak istri atas suami. Kita cukupkan. Wallahu alam. Dan pekan depan sekali lagi saya mohon maaf. Dan setelah itu kita mungkin tarhib Ramadan nanti Senin berikutnya. Kita mengkaji tentang persiapan menyambut Ramadan. Tanggal berapa itu? Tanggal 16. Kemudian saya sampaikan undangan untuk kita semua tanggal 15. Tanggal 15 hari Ahad ya. Pagi. Insya Allah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat juga dengan pemerintah daerah Sumatera Barat akan melakukan tarhib Ramadan, diawali dengan salat subuh di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. InsyaAllah saya akan memberikan tausiah dan sekaligus saya ingin pamit juga kepada pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat. Saya sudah mundur dari jabatan Ketua MUI Sumatera Barat dan sudah saya serahkan kepada Buya Dr. Zulkarnaini, Ketua Bidang Fatwa, sampai nanti musyawarah daerah dilakukan. Jadi PAW namanya, sebagai mangku jabatan antar waktu Buya Dr. Zulkarnaini. Nah, di dalam pada tanggal 15 itu saya ingin untuk berpamitan kepada umat karena tidak lagi memikul jabatan sebagai Ketua Umum MUI Sumatera Barat. Bukan berarti meninggalkan Sumatera Barat total, tidak. Saya tetap di surau. Dan mudah-mudahan kajian kita tetap berjalan dalam batasan yang nanti kita susunlah jadwalnya. Insya Allah. Nah, kemudian juga di surau di Bukit Tinggi tetap, dan alhamdulillah anak saya sudah hampir selesai S2 dan dia sudah selesai tatap muka, tinggal menulis saja, dan dia yang pulang ke Bukit Tinggi mengurus surau. Nah, S1-nya dulu di Al-Azhar, S2-nya di UIA, Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Jadi surau tetap berjalan dan kajian kita tetap akan berjalan sebagaimana biasa. Mungkin kalau ada nanti jeda waktu kita akan susun, tapi tetap kita akan lanjutkan. Jangan sampai berhenti pula kita mengaji. Baik, itu kira-kira. Jadi ibu-ibu kalau berkesempatan silakan hadir pada 15 waktu subuh, berjamaah salat subuh di situ, dan langsung ada tausiah bersama dengan Pemda dan MUI se-Sumatera Barat. Jadi kita juga undang ketua-ketua MUI dari kabupaten kota insyaallah. Demikian dahulu, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.